Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek dari workshop rekayasa perangkat lunak yang bertemakan sistem kegiatan ITSA. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Fatur Angga Hasibuan sebagai ketua, Afdalur Zikri, Indri Aprilia Lokatara, dan Muhammad Raihan sebagai anggota. Sistem kegiatan ITSA adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi pengajuan, pemeriksaan, dan persetujuan proposal, serta laporan kegiatan di dalam organisasi ITSA. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Dalam sistem ini, anggota ITSA dapat mengakses web untuk mengajukan proposal kegiatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah pengajuan diajukan, pengurus ITSA akan memeriksa dan mengevaluasi proposal tersebut. Kemudian akan dilakukan proses verifikasi dan persetujuan oleh pihak berwenang seperti gubernur dan kaprodi. Selama proses pengajuan, pemeriksaan, dan persetujuan, sistem ini menyediakan fitur pelacakan status proposal, serta komunikasi antara pengaju dan pihak yang terlibat. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fungsi pengelolaan arsip, yang mudah dengan menyimpan data pengajuan kegiatan secara digital. Dengan implementasi sistem kegiatan ini, diharapkan proses pengajuan, pemeriksaan, dan persetujuan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien, terstruktur, dan transparan. Tujuan sistem kegiatan ITSA yang diusulkan adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan proposal dan laporan kegiatan di organisasi ITSA. Sistem ini dirancang dengan tujuan mempermudah akses dan pengelolaan arsip, proposal, dan laporan, sehingga anggota ITSA dapat dengan mudah mencari, memperbarui, dan menghapus data yang diperlukan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemantauan dan pelacakan progres kegiatan secara real-time, memberikan visibilitas yang baik terhadap perkembangan kegiatan dan memudahkan koordinasi antara anggota ITSA. Dengan tujuan ini diharapkan pengelolaan kegiatan di ITSA menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Dalam proyek ini, pembagian kerja dan struktur kelompok telah ditentukan sebagai berikut. Afdalut akan berperan sebagai anggota tim dengan tugas sebagai sistem analis, bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi yang sesuai. Fatur Angga akan menjadi ketua tim dengan peran sebagai database engineer, bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola struktur database yang diperlukan oleh sistem. Indri Aprilia akan berperan sebagai anggota tim dengan tugas sebagai technical writer, bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumentasi teknis dan user guide yang jelas dan informatif. Muhammad Raihan akan menjadi anggota tim dengan peran sebagai programmer, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kode program yang diperlukan dengan sistem. Bu Silvana Rasyolianim, SSTMT adalah Kepala Program Studi Teknik Informatika di Politeknik Artek Riau. Sebagai proyek sponsor, Bu Silvana bertanggung jawab atas dukungan dan pengawasan proyek yang sedang berjalan. Dengan pengetahuannya dalam bidang teknologi informasi dan pengalaman dalam manajemen proyek, Bu Silvana memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan tujuan dan harapan perusahaan. Bu Silvana juga berperan sebagai pemimpin tim proyek dalam mengkoordinasikan anggota tim dan memastikan pencapaian target proyek sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan meningkatkan akurasi dan kecepatan pengajuan kegiatan. Dengan mengadopsi sistem online, data pengajuan kegiatan dapat disimpan dan diakses dengan mudah, sehingga memudahkan pengawasan dan kontrol atas proses pengajuan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mempermudah anggota ITSA dalam mengajukan kegiatan dengan sistem pengajuan yang lebih jelas dan terstruktur. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan di dalam organisasi ITSA. Kebutuhan fungsional sistem ini meliputi yang pertama, fitur pendaftaran, memungkinkan pengguna untuk mendaftar sebagai anggota sistem kegiatan ITSA. Selanjutnya, fitur formulir pengajuan, menyediakan formulir yang dapat diisi pengguna untuk mengajukan kegiatan, termasuk informasi tentang acara, waktu, dan penjelasan singkat. Selanjutnya, fitur upload file, memungkinkan pengguna untuk mengunggah file terkait kegiatan seperti proposal atau laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, fitur database, menyimpan data pengajuan kegiatan secara terstruktur dan mudah diakses. Berikutnya, fitur status pengajuan atau proses, memberikan informasi mengenai status pengajuan kegiatan, termasuk tahap verifikasi dan persetujuan. Dan terakhir, fitur analisis pelaporan, membantu penggunaan dalam menganalisis data dan menghasilkan laporan yang relevan terkait kegiatan yang telah dilakukan. Special issue. Yang pertama, waktu yang terbatas. Isu ini berkaitan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Waktu yang terbatas dapat mempengaruhi perencanaan, desain, pengujian, dan implementasi sistem, serta menuntut penyelesaian proyek dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, pelatihan pengguna. Pengguna sistem kegiatan ITSA, termasuk anggota ITSA dan pihak terkait lainnya, perlu diberikan pelatihan untuk memahami dan menggunakan sistem dengan baik. Pelatihan yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan adopsi sistem yang sukses dan penggunaan yang optimal.
Baik, selanjutnya adalah business value. Business value dibagi menjadi dua. Yang pertama intangible, yang kedua tangible. Yang intangible yang diperlukan ada 4. Yang pertama, proses lebih efisien dalam mengajukan dan memverifikasi proposal dari LPJ kegiatan melalui sistem dapat menghemat waktu. Yang kedua, sistem ini mendukung kepatuhan terhadap kebijakan, aturan, dan regulasi organisasi dengan menyediakan alur kerja dan proses verifikasi yang terstruktur. Yang ketiga, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kendala data dengan memastikan bahwa semua data yang diperlukan terdokumentasi dengan baik dalam proposal dan laporan. Yang keempat, kemampuan sistem ini dalam menyimpan dan mengelola proposal dan laporan kegiatan dalam repositori terpusat, meningkatkan arsip dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya tangible. 75% ruang penyimpanan fisik dapat dikurangi karena tidak lagi diperlukan lemari atau rak khusus. Waktu pencarian dokumen dapat dikurangi hingga 80% karena dapat dengan mudah dicari melalui sistem digital. Risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik dapat diminimalkan hingga 90% karena dokumen disimpan secara elektronik dengan salinan cadangan yang dapat diakses. Selanjutnya ada feasibility analysis atau analisa kelayakan. Analisa kelayakan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi. Yang pertama, kita akan masuk ke kelayakan teknis. Pertama, kita akan membahas familiaritas dengan aplikasi. Dengan adanya penggunaan platform web dan mobile yang telah dikenal dan digunakan secara luas oleh anggota organisasi ITSA, pengoperasian sistem ini menjadi lebih mudah dan risiko yang dihadapi menjadi rendah. Selanjutnya adalah familiaritas dengan teknologi. Pengguna ITSA umumnya sudah akrab dengan teknologi berbasis web sejenis, sehingga adaptasi terhadap sistem kegiatan baru menjadi lebih lancar. Tim pengembang juga memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman yang akan digunakan, sehingga akan membantu mengurangi risiko dan memastikan kelancaran proses pengembangan. Ketiga, ukuran proyek. Tim pengembang terdiri dari 4 orang, dan estimasi waktu pengembangannya adalah 8 minggu. Dengan tim yang terorganisir dan waktu yang terencana dengan baik, risiko yang terkait dengan ukuran proyek ini juga menjadi rendah. Selanjutnya adalah analisa kelayakan ekonomi atau economical feasibility. Dalam analisis ini, kami akan mengevaluasi apakah proyek tersebut layak secara finansial dan ekonomi untuk proyeksi 3 tahun ke depan. Dan setelah melakukan analisa benefit, development cost, dan operational cost, kami mendapatkan nilai akhir return on investment atau ROI sebesar 10,3% dan mendapatkan nilai akhir break even point atau BIP di angka 2,57 tahun. Selanjutnya adalah tentang kelayakan organisasi proyek sistem kegiatan ITSA. Selanjutnya adalah tentang kelayakan organisasi proyek sistem kegiatan ITSA. Di bawah arahan project sponsor, Bu Silvana Rasiohinim, SST MTM, proyek ini dikelola oleh project manager Faturangga Hasibuan. Fredericky sebagai asisten analis bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan dan merancang solusi yang tepat. Faturangga Hasibuan juga bertindak sebagai database designer yang memastikan struktur basis data efisien. Programmer kami, Muhammad Raihan, akan mengimplementasikan solusi teknis untuk sistem. Terakhir, Indri Aprilia Lokatara sebagai technical writer akan menyusun dokumentasi yang komprehensif. Proyek ini telah dianalisa dengan cermat untuk menilai kelayakan terhadap visi dan misi organisasi ITSA. Sistem kegiatan ITSA yang kami dirancang agar selaras dengan tujuan organisasi. Sistem ini juga dirancang untuk memenuhi tugas dan fungsi unit kerja organisasi dengan sempurna. Pengunggahan proposal dan LPJ dapat dilakukan dengan mudah dan dilengkapi dengan pemantauan status pengajuan serta pesan terkait perubahan status atau permintaan revisi. Selain itu, sistem ini mengotomatisasi proses bisnis organisasi, memastikan efisiensi dalam setiap langkahnya. Dan sebagai tim pengembang, kami memastikan bahwa risiko yang terkait dengan aspek organisasi adalah rendah. Penjadwalan project. Penjelasan tentang work breakdown system untuk project sistem kegiatan ITSA. Mari kita lihat langkah-langkah terperinci dalam merencanakan dan mengimplementasikan project ini. Poin pertama, perencanaan project. Di tahap ini, kita akan melakukan identifikasi kebutuhan sistem, menganalisis persyaratan pengguna, dan merencanakan jadwal serta pengelolaan tugas project. Selanjutnya, kami akan membangun rencana project yang komprehensif dan menentukan pembagian tugas untuk tim kami. Poin kedua, analisis dan desain. Kami akan melakukan studi kelayakan kegiatan ITSA dan menganalisis kebutuhan fungsional dan fungsional sistem. Kami juga akan merancang arsitektur sistem dan desain basis data untuk menjalankan proyek ini dengan efisien. Poin ketiga, pengembangan dan implementasi. Kami akan membangun front-end dan back-end sistem kegiatan ITSA serta merancang halaman pengajuan proposal dan LPJ. Selanjutnya, kami akan mengintegrasikan desain dengan tampilan web dan mengembangkan fungsional verifikasi proposal dan LPJ. Kami juga akan melakukan integrasi dengan sistem basis data untuk menyimpan data dengan aman. Poin keempat, pengujian dan penyelesaian. Kami akan menguji fungsionalitas sistem dan memastikan integritas komponen sistem yang kita bangun.
Tim kami akan bekerja untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dan memperbaikinya sesegera mungkin. Selanjutnya, kami akan menyiapkan dokumentasi user guide dan technical documentation untuk memudahkan penggunaan sistem. Poin kelima, peluncuran dan implementasi. Kami akan melaksanakan peluncuran sistem kegiatan ITSA dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Tim kami juga akan siap menangani masalah awal yang mungkin timbul dan melakukan pemantauan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Itulah work breakdown system untuk proyek sistem kegiatan ITSA. Selanjutnya di sini ada proses bisnis. Di sistem kami memiliki 3 aktor yang berbeda, dengan proses bisnis yang berbeda juga. Aktor pertama adalah pengaju. Berikut kami paparkan proses bisnis yang akan dilalui pengaju. Pertama adalah pengaju membuka web sistem kegiatan ITSA. Pengaju login sebagai akun pengguna yang telah terdaftar. Pengaju mengakses menu pengaju kegiatan atau fitur serupa. Lalu pengaju mengisi formulir pengajuan yang sesuai. Selanjutnya pengaju mengirim pengajuan yang judul ke sistem. Sistem melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan yang diajukan. Pengaju menerima pemberitahuan mengenai status pengajuan di halaman progres. Jika pengajuan judul disetujui, pengaju melanjutkan dengan membuat proposal dan pengaju mengirim proposal ke sistem yang disediakan. Dan sistem juga sudah disediakan template proposal atau LPJ untuk memudahkan pengaju dalam mengerjakan proposal. Sistem melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan proposal yang diajukan. Jika pengajuan proposal disetujui, pengaju melanjutkan dengan melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang diajukan. Jika authorizer belum menerima isi proposal dan mengajukan revisi, maka pengaju akan mengupload ulang file yang sudah direvisi. Setelah kegiatan selesai, pengaju dapat mengunggah laporan pertanggungjawaban ke sistem. Sistem melakukan verifikasi dan validasi terhadap LPJ yang diajukan. Pengaju menerima pemberitahuan mengenai status LPJ di halaman progres. Jika LPJ dinyatakan lengkap, pengaju selesai dengan proses pengajuan dan pelaporan kegiatan. Jika terdapat perubahan atau revisi yang diperlukan, pengaju dapat mengedit dan mengirim ulang pengajuan atau LPJ yang telah direvisi. Proses berulang jika terdapat pengajuan kegiatan atau LPJ yang perlu diajukan. Aktor selanjutnya adalah admin. Di sini, admin membuka web sistem kegiatan ITSA. Admin login menggunakan akun admin yang telah terdaftar. Admin mengakses menu periksa judul atau fitur serupa. Admin melihat daftar pengajuan kegiatan yang perlu diverifikasi. Admin memeriksa setiap pengajuan kegiatan berdasarkan kriteria dan yang telah ditetapkan. Admin memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan kegiatan. Jika pengajuan ditolak, admin memberikan alasan penolakan kepada pengaju. Jika ada revisi, admin dapat menekan tombol revisi dengan menyertakan alasan revisi. Jika pengajuan disetujui, sistem mengubah status pengaju disetujui dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, dan aktor yang terakhir adalah authorizer. Authorizer membuka web sistem kegiatan ITSA. Authorizer login menggunakan akun authorizer yang telah terdaftar. Akun authorizer mengakses menu periksa proposal dan LPJ atau fitur serupa. Authorizer melihat daftar pengajuan kegiatan yang perlu persetujuan. Authorizer memeriksa setiap pengajuan kegiatan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu authorizer memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan kegiatan. Jika authorizer melihat ada yang perlu direvisi di proposal atau LPJ yang diajukan, authorizer memberikan alasan revisi di kolom alasan revisi dan menekan tombol revisi. Jika pengajuan disetujui, sistem mengubah status pengajuan disetujui dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika ditolak, sistem mengubah status pengajuan ketolak dan seluruh proses akan dibatalkan. Authorizer melihat dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang diunggah oleh pengaju. Authorizer melakukan verifikasi terhadap LPJ yang diajukan, memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan mengevaluasi hasil kegiatan. Lalu authorizer memberikan persetujuan atau penolakan terhadap LPJ berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Jika LPJ diterima, authorizer mengubah status LPJ ke lengkap dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika terdapat kekurangan atau perlu revisi pada LPJ, authorizer memberikan masukan dan meminta pengaju untuk merevisi LPJ. Authorizer menerima dan mengevaluasi LPJ yang telah direvisi. Selanjutnya, authorizer memberikan persetujuan terhadap LPJ yang telah direvisi jika memenuhi persyaratan. Proses berulang untuk setiap pengajuan kegiatan dan LPJ yang masuk. Dalam presentasi ini, kami telah memperkenalkan sistem kegiatan ITSA yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan proposal dan laporan kegiatan di organisasi ITSA. Dengan fitur-fitur yang disediakan, sistem ini memudahkan pengaju dalam mengajukan, memantau, dan melaporkan kegiatan mereka. Kami yakin sistem ini akan memberikan manfaat signifikan
bagi anggota ITSA dalam menjalankan kegiatan organisasi dengan lebih efektif. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.